Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga terus semangat ya bertemu kembali pada Mula Abhidhamma Pitaka. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober. Nah, kelasnya akan ditunggui oleh Mas Gustria. Jadi kita selalu berterima kasih ya ada Mas Gustria yang selalu membantu supaya kelas kita bisa terus berjalan secara hybrid. Karena memang sebenarnya video saya bisa diputar di rumah atau dimanapun di asrama gitu ya. Ya, tapi rasanya itu akan beda. Jadi istilahnya itu suasana akademiknya itu beda yang terbangun jika hanya mendengarkan di rumah atau kita kumpul di kelas. Ya minimal teman-teman mandi gitu ya, cewek-cewek juga dandan gitu kan. Terus kumpul di kelas kan jadinya juga semangat gitu. Nah teman-teman pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Setelah kemarin teman-teman mengerjakan UTS gitu ya, jawaban juga sudah saya terima. Nanti akan saya kirim balik kepada teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita sudah sampai kelas pikiran nomor 4. Yang pertama aku salah cita 12, terus penghitungan cita, terus kama wacara sobanya cita, kelas pikiran nomor 3. Lalu hari ini kelas pikiran nomor 4, yaitu tentang rupa wacara cita. Jumlahnya ada 15. Teman-teman, ini sambil saya screenshotkan buku supaya teman-teman nanti saat baca bukunya juga tidak bingung. Ini adalah materi hari ini, materi di halaman 69. Jadi teman-teman nanti bisa sambil mengacu ke bukunya. Walaupun kadang Bu kalau baca sendiri bingung gitu ya, makanya bukunya saya screenshot, saya taruh di PPT lalu kita bahas dan kita bedah bersama supaya ya kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman ya. Nah, di buku juga dituliskan namanya rupa wacara cita. Kalau teman-teman lihat ada semacam segitiga di atasnya itu sebetulnya penulisannya adalah panjang gitu ya. Jadi teman-teman tahu, buku ini juga masih salah ya. Kadang apa ya, saya terlalu cepat-cepat aja, tapi yang penting teman-teman tahu bahwa prinsipnya U panjang, A panjang, seperti itu. Nah, sebenarnya saya sudah download Palifon, namanya Unicode Pali. Nah, Unicode Pali ini adalah bisa untuk digunakan untuk menuliskan apa ya, spelling-spelling Pali, A panjang, N ada cacingnya yang dibacanya itu bisa, bisa teman-teman. Nanti di beberapa juga saya praktekkan supaya teman-teman. Walaupun di PPT saya mohon maaf kurang teliti, semuanya belum saya kasih U panjang, A panjang karena itu memakan waktu gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke pengertian. Jadi di sini apa ya rupa wacara cita itu bisa diartikan secara etimologi seperti biasa ya teman-teman ya. Secara etimologi di sini sudah saya tuliskan tapi belum nampak dulu supaya ini nampak semuanya gitu ya. Supaya nampak terlihat jelas sama teman-teman. Nah, secara etimologinya itu seperti ini. Rupa itu mengacu atau artinya itu rupa bumi atau rupa Brahma. Wacara itu berada, eksis gitu ya, berkelana kalau di buku gitu ya. Terus cita itu adalah pikiran. Berarti rupa wacara cita berarti pikiran yang bagaimana? Pikiran yang berada eksis, berkelana di alam-alam rupa bumi atau rupa Brahma. Jumlahnya rupa Brahma ini alamnya ada 16. Next nanti masuk semester 2 kita akan pelajari bagaimana kaitan cita dan alam-alam kehidupan cita dan 31 bumi. Itu yang penting teman-teman tahu dulu ya, berarti alam kehidupannya rupa bumi ada berapa? Ada 16. Lalu saya kasih kotak hijau di sampingnya. Artinya apa sih maksudnya? Maksudnya ini adalah pikirannya itu baik. Karena kan kelas 3 itu pikirannya sudah baik. Kama wacara sobanya cita itu pikiran baik, cuma masalahnya dia tidak bermeditasi. Nah, pikiran kelas 4 ini jauh lebih baik dari nomor 3 karena pikiran dia baik dan dia juga bermeditasi. Meditasi sampai apa? Sampai mencapai tingkat konsentrasi yang disebut jana. Jadi jana itu adalah tingkat konsentrasi. Ada tingkat konsentrasi yang objeknya berbentuk, namanya rupa jana. Dan nanti next minggu depan materi kita adalah jana tingkat konsentrasi yang
objeknya itu abstrak, objeknya itu tidak berbentuk langsung. Jadi jananya ini sangat-sangat halus, sangat subtle misalnya itu ya. Subtle itu bukan subtle bass gitu ya. Subtle itu halus, lembut, abstrak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini pikirannya baik dan bermeditasi. Meditasinya bukan hanya seperti kita 5 menit, 3 menit saat ikut sesi puja bakti, bukan. Tapi meditasinya berhasil menembus tingkat konsentrasi atau jana. Itu disebut sebagai rupa wacara cita. Nah, ini saya screenshotkan, teman-teman tahu ya. Ini saya cuma ngetik mind energy, energy of mind gitu ya. Terus saya masukkan ke dalam Google Book. Nanti ada banyak sekali buku-buku yang menjelaskan bagaimana pikiran itu memang punya energi. Pikiran itu bisa diarahkan. Pikiran itu tidak ada wujud dan bentuknya, tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Nah, itu bukti secara penelitian itu ada banyak sekali. Di Google Book teman-teman juga bisa cari gitu ya. Nah, artinya ini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa memang make sense gitu ya. Masuk akal apabila pikiran itu difokuskan pada satu objek, dia akan mencapai tingkat konsentrasi tertentu dan tingkat konsentrasi ini kalau diarahkan itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan untuk materi sekarang yang teman-teman semester 3 kita sedang belajar tentang apinya. Bagaimana kekuatan di jana ini, jika jananya sudah mencapai jana 5, mereka bisa kan ditembuskan untuk mencapai itu next semester. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman baca bukunya pakai Inggris semua. Sementara iya, tapi kan ya enggak apa-apa lah kita sambil latihan gitu ya, teman-teman. Kalau nggak bisa, nanti ini di apa ya, di copy gitu, pakai sniping tool aplikasinya. Nanti dibawa ke Google Translate. Jadi kita eh, bagi yang Inggrisnya masih pas-pasan enggak apa-apa, kita akan terbantu dengan Google Translate. Itu banyak sekali buku, jadi sekali lagi ini adalah untuk apa ya, meyakinkan kita bahwa memang pikiran itu bisa diarahkan dan pikiran yang terarah, pikiran yang fokus itu mempunyai kekuatan luar biasa. Seperti itu. Lalu teman-teman ini di buku gitu ya. Di buku dijelaskan apa artinya jana, lalu bagaimana cara mencapai jana. Kalau dilihat buku kadang kan kita jelimet ini apa gitu ya. Nah, ini slide sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya saya kopas lagi di sini supaya teman-teman tahu bahwa yang kita bahas itu pikiran kelas 4 tahu ya. Pikiran baik bermeditasi dan mencapai rupa jana itu fokus kita. Nah, bagaimana cara mencapai rupa jana di buku juga sudah dijelaskan. Saya akan membantu menjelaskan dengan bahasa kita gitu ya, bukan bahasa buku gitu. Nah, rupa wacara cita ini sekali lagi pikiran baik, terus melaksanakan meditasi. Meditasinya apa? Yang dilaksanakan jenisnya adalah samatha bhavana. Bukan sekedar duduk, diam, domblong, tidak tahu apa-apa yang terjadi, proses batin juga tidak tahu, tidak paham, pokoknya duduk diam sampai bel berbunyi, lalu sesi meditasi selesai, kita coffee break, minum teh, minum kopi, enggak seperti itu ya. Tapi meditasinya melaksanakan samatha bhavana itu sampai benar-benar mencapai tingkat konsentrasi. Nah, tulisan jana yang betul seperti itu. Tapi belum semua saya betulkan ya. Ini yang bawah juga belum. Jadi itu. Jadi rupa wacara cita itu kelas ini itu kelas tinggi ya, teman. Bukan hanya pikiran maha baik, bukan. Tapi pikirannya baik, sudah bermeditasi dan sampai mencapai tingkat konsentrasi. Oke, lalu langkahnya bagaimana? Di buku sudah dijelaskan juga gitu ya. Langkah pertama, meditasinya samatha bhavana, jangan vipassana. Kenapa Bu? Karena samatha bhavana itu memang jenis meditasi yang memilih satu objek sebagai fokusnya. Kalau vipassana itu bukan. Vipassana itu mengamati semua fenomena yang ada di batin dan jasmani kita. Oh, ada gatal di ubun-ubun. Ya sudah diamati dulu gatalnya. Waduh, setelah itu kesemutan. Pindah pengamatan dibawa kesemutan kaki kanan. Nah, itu vipassana itu gampang seperti itu. Kalau vipassana samatha misalnya kita milih objeknya yang mudah gitu ya. Anapanasati misalnya.
Ya sudah, kita nafas terus yang diperhatikan. Sudah keluar masuknya nafas itu terus yang diperhatikan. Saat ada gatal, oke, mengamati gatal sebentar, kembali lagi ke nafas. Mengamati apa gitu ya, suara motor lewat, kembali lagi ke nafas. Jadi satu titik yang diamati. Seperti itu. Ibaratnya itu kalau sama tabawan itu orang memanah, yang ditembak itu satu titik. Gitu. Kalau wipasana, yaitu yang diamati itu misalnya orang memanah, sasaran tembaknya itu bisa seluruh lingkaran dari sasaran tembak. Lalu setelah menentukan samata bhawana, oke, saya mau samata bhawana, saya mau menggunakan satu objek. Nah, itu milih di antara 40 objek samata bhawana. Di buku sudah ada. Lalu fokus, berusaha fokus pada objek tersebut. Setelah itu, pastinya kan tidak mudah. Akan muncul gangguan-gangguan, rasa gatal, pikiran malas, ngantuk, dan lain-lain gitu ya. Kalau ada nyamuk atau lalat yang wong 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 gitu di mulut kita juga dia pada muncul gitu ya. Rasa marah pada lalat, pada nyamuk gitu. Atau keinginan. Duh, setelah ini saya mau segera mengerjakan tugas. Jadinya meditasinya nggak boleh lama-lama. Itu juga termasuk keinginan. Nah, ini masuk dari bagian yang disebut niwarana, penghalang batin. Penghalang dari dalam. Jadi tidak kelihatan juga rasa malas itu. Keinginan, biapada itu juga tidak kelihatan, tapi ada powernya. Ini bisa membuat meditasi kita jadi berantakan. Duduk itu 5 menit sudah terasa seperti 5 jam. Lah itu adalah 5 jam. Jika tinamida muncul itu seperti itu. Nah, nanti muncul pikiran-pikiran penggoda, ngapain meditasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayo berhenti saja, kita gerak, cari aktivitas fisik. Nah gitu. Itu model-model gangguan dari niwarana. Nah, niwarana ini memang harus ditekan, dikalahkan. Supaya apa? Supaya bisa muncul faktor-faktor jana. Pikiran-pikiran baik yang mengarah pada lahirnya konsentrasi. Ada 5 faktor jana dan ada 5 niwarana. Di buku sudah ada semua. 5 faktor jana apa? Witaka, wicara, piti, suka, dan ego. Apa itu Bu? Bahasanya kok angel? Di buku sudah ada, nanti kita belajar juga. Lalu setelah mengalahkan niwarana, faktor jana dimunculkan, baru bisa mencapai yang namanya tingkat konsentrasi atau jana. Nah, ini objeknya ada 40. 40 itu 10, 10, 10, 3 kelompok, 30 ditambah 4, 4, 1, 1. Totalnya seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar dari guru SMA ya, 40 objek meditasi ya, atau tidak. Nah, 40 objek meditasi ini yang pertama itu 10 kasina, bukan kasino tempat judi tapi kasina, 10 wujud benda, asuba 10 wujud kekotoran ini biasanya mayat yang digunakan, tapi untuk pemula tidak disarankan. Anusati itu 10 perenungan, perenungan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau, karena waktunya tidak cukup ya, nanti teman-teman cek gitu. 40 objek meditasi samatha bhavana, nanti akan muncul. Lalu apa mana 4? Secara garis besar ini adalah 4 keadaan tidak terbatas, 4 Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita UPK. Jadi mari kita melaksanakan meditasi cinta kasih atau Metta Bhavana. Metta Bhavana dimulai, berarti teman-teman melaksanakan salah satu dari 4 pemana. Kok yang lain tidak terkenal ya Bu Yai? Dan tidak terkenal yang lain, yang terkenalnya cuma Metta Bhavana saja. Karuna Bhavana saat ada bencana itu seharusnya kita karuna Bhavana. Seperti itu karena itu objeknya adalah orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Gitu. Nah, itu nomor 5, ahara patikulasanya, perlu ada makanan yang disajikan. Misalnya makanan gitu ya, makan pisang sama kecap, dikunyah, dikeluarkan, terus diamati gitu kan. Nah, itu kan kalau teman-teman yang dulu ikut pramuka, ikut paskibraka zaman-zaman saya dulu itu masih ada model-model kayak gitu ya. Kita suruh makan apa gitu, mengeluarkan, nelan, ngunyah lagi gitu. Wah, itu rasanya ya. Nah, itu bisa dijadikan objek perenungan supaya kita nggak melekat terhadap makanan. Pizza Hut gitu kan sangat enak. Coba dikunyah sekali, dikeluarkan gitu ya. Suruh memasukkan ke mulut ngunyah lagi gitu.
Pasti pasti nggak enak gitu ya. Seperti itu. Oke, saya skip 1 menit untuk nyolokkan ini ya listrik saya. Saya belum tak colok. Oke. Nah, sudah aman teman-teman. Nah, oke, lalu itu perenungan terhadap makanan, lalu perenungan atau satu analisa terhadap 4 unsur. Satu catu dhatu wawatana, catu itu 4, dhatu itu unsur, 4 unsur apa saja? Patawi, apo, tejo, wayo. Tanpa padat gitu ya. Terus air, gas, atau udara, lalu panas. Itu 4 unsur jasmani ini direnungkan. Jika menggunakan perenungan terhadap 4 unsur ini juga masuk salah satu dari samata bawana. Lalu 4 arupa, sebetulnya 4 arupa ini cocoknya untuk nanti mencapai arupa jana. Walaupun 40 berarti kalau untuk mencapai rupa jana objeknya ada 36 karena dikurangi 4 arupa. Itu penjelasan singkat tentang objek yang dipilih. Teman-teman sekali lagi jangan hanya apa ya tergantung dari video saya atau buku gitu ya. Kan sekarang sumber belajar banyak sekali, ada berbagai aplikasi, ya kita sebut saja ya, ada ChatGPT, Google Gemini atau Google Gemini dan lain-lain tentu teman-teman juga tahu. Nah, itu bisa dibantu dipakai untuk membantu kita tapi teman-teman juga harus tahu yang lebih akademik ya. Misalnya ya tadi Google Book. Itu yang jelas-jelas lebih akademik, ada referensinya gitu. Kalau ChatGPT kan kadang nggak ada referensinya. Masa kita referensinya ChatGPT gitu. Ya itu tentu tidak akan masuk secara hitungan akademik. Gitu teman-teman, itu yang di buku tentang penjelasan objeknya. Lalu ini penjelasan cara kerjanya tadi. Langkah selanjutnya setelah memilih objek, berarti ngapain? Mengalahkan lima niwarana. Lima niwarana itu apa saja? Ada Wicikica, Tinamida, Biapada, Udaca, Kukuca, dan Kamacanda. Kamacanda biasanya letaknya nomor 1 ya, Kamacanda gitu. Wicikica, Tinamida, Biapada, dan Udada Kukuca. Nih, yang 5 di belakang nih ya teman-teman ya. Nah, Tinamida itu adalah rasa malas, Wicikica itu keraguan-raguan, malas tahu ya. Ya tahu lah, pokoknya males aja nah kalau meditasi itu. Ragu-ragu, waduh, waduh. Ini nanti pikiran saya tersesat nggak ya? Bisa pulang nggak ya? Kaki saya jangan-jangan malah jadi kesemutan, kram jadinya stroke nanti setelah meditasi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin ragu-ragu. Dia pada rasa tidak suka. Lalat, nyamuk, suara motor, suara orang batuk, rasa gatal gitu ya. Bisa menimbulkan biaya pada. Udah cakup kucak, gelisah, khawatir. Waduh nanti jemuran saya kehujanan, gimana, gimana, gimana gitu ya. Gelisah, khawatir. Lalu kamacanda itu keinginan, berbagai keinginan. Keinginan segera mengerjakan tugas, keinginan bepergian, keinginan mau ini, mau itu yang akhirnya mengganggu meditasi. Nah ini 5 ini harus ditekan dengan 5 faktor jana. Witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Witaka itu akan menekan tinamida, wicara menekan wicikica. Ini sudah ada di buku ya. Teman-teman nanti cek. Nah, teman-teman yang penting tahu karena kita kan awam gitu ya. Kita ada yang mungkin sudah pernah mencapai jana gitu ya. Tapi kan ada yang belum. Nah, itu saat kita bermeditasi lalu muncul pikiran-pikiran dengan ciri-ciri ini ya. Ciri-ciri, oh, perenungan permulaan itu maksudnya pikiran saya kok mulai terpusat ya. Pikiran saya kok di sini terus. Waduh, saya harus ngapain ini? Bingung ini. Lah itu jangan bingung. Berarti itu pitaka mulai berkembang. Lalu jika objeknya semakin bisa kita amati dengan jelas misalnya nafas gitu ya. Wah, ini nafasnya bener-bener. Walaupun ada suara di luar, tapi nafas tetap di sini, Bu. Saya tahu ini keluar, ini masuk. Keluarnya kadang terasa panjang, masuknya terasa lebih cepat. Nah, kayak gitu itu namanya sudah level wicara. Oh, sudah witaka wicara. Apa saya sudah jana, Bu? Ya, belum. Kan ada 5, jana 1. Jana terendah itu ada 5 unsur, 5 faktor. Terus ada piti, joyful gitu ya. Wah, rasanya tubuhnya terasa ringan. Rasanya enak, enteng sekali tubuhnya gitu ya. Nyaman gitu. Itu piti. Lalu ada rasa kebahagiaan,
bahagia gitu ya. Walaupun ada lala di mungkin di telinga atau di mana gitu ya, dia hinggap gitu, dia kita bisa tetap bahagia. Dan syarat yang terakhir itu harus ada di semua jana adalah eka gata. Eka itu satu, gata itu poin atau titik. Jadi one pointedness, bahasa Inggrisnya one point, satu titik. Jika konsentrasi sudah kuat di satu titik objek yang kita ambil, misalnya nafas tadi, yaitu berarti tanda-tanda sudah berada dalam jana. Walaupun jana satu. Tetapi kok tidak lama ya Bu ya? Karena samping saya, yogi samping saya ini batuk terus gitu. Buyar lagi. Ya begitulah prosesnya gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya memiliki tingkat konsentrasi itu ya bisa dicapai. Karena ini kan cuma tingkat konsentrasi gitu. Dan ini tidak kekal. Saat hari ini kita meditasi duduk bagus banget gitu ya, tubuh fresh, semuanya mendukung, cuaca bagus gitu ya. Nah, itu bisa mencapai jana besoknya. Waduh, sudah batuk, banyak masalah gitu ya. Secara sila juga habis mencuri meneh. Nah, itu sulit, sulit mencapai jana. Jadi jana itu seperti itu. Memang tidak kekal, tidak permanen. Ini hanya tingkat konsentrasi dan bisa dicapai. Maka teman-teman kalau bisa semangat latihan gitu. Nah, itu berarti cara mencapai jananya sudah, lalu di buku dijelaskan ada 15 rupa wacara cita. Dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok orange, rupa wacara kusala, rupa wacara wipaka masing-masing 5, dan kotak hijau, rupa wacara kiriya jumlahnya 5. Saya kasih warna beda, soalnya begini teman-teman. Rupa wacara kusala, rupa wacara wipaka itu ada hubungannya. Hubungannya adalah sebab dan akibat. Sebabnya apa? Kusala, akibatnya wipaka. Maksudnya gimana Bu? Kalau seseorang mencapai jana satu, wipakanya juga wipaka jana satu. Kalau orang mencapai kusalanya itu adalah jana dua, wipakanya jana dua. Di sini yang dicapai jana lima, wipakanya berarti jana lima. Itulah keadilan hukum karma berlaku dalam hukum pikiran ya seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya tambahi dengan kata-kata bahasa kita gitu ya untuk mempermudah bahasa buku. Jana ini dialami manusia biasa, masih menimbulkan akibat atau buah atau wipaka. Jadi kusala di sini jana satu yang dicapai pasti ada akibatnya. Akibatnya apa dalam kehidupan saat ini? Misalnya pikiran mudah dikendalikan, mudah dinasihati, orangnya jadi adem. Dalam kehidupan selanjutnya dia bisa terlahir di alam Brahma. Itu jika kotak orange, kusala wipaka. Beda sama Kiriya Cita 5. Kiriya Cita 5 maksudnya apa? Jana ini dimiliki oleh seseorang arahat yang ini tidak lagi memiliki buah atau wipaka. Kenapa? Karena setelah arahat wafat tidak akan terlahir lagi. Termasuk tidak akan terlahir di alam Brahma. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini dimiliki oleh manusia biasa. Rupa wacara kirya itu adalah jana yang dimiliki arahat. Jana yang dimiliki manusia biasa kotak orange, jana yang dimiliki arahat. Karena apa? Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan arahat itu tidak lagi menimbulkan akibat. Seperti itu. Itu semoga teman-teman tahu. Kalau masih belum paham nanti video saya bisa diputar lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada jana yang dicapai manusia biasa, ada yang jana yang dicapai oleh arahat. Nah, di buku sudah dituliskan teman-teman, di buku dituliskan bagaimana cara-caranya gitu ya. Bahkan disebutkan ada orang-orang yang punya keahlian berada dalam jana itu punya 5 macam wasi. Itu kalau dilatih terus, nanti bisa memiliki 5 keahlian. Awajana wasi, keahlian untuk masuk dalam jana yang dikehendaki. Misalnya, waduh, saya mau mencapai jana 2 gitu, tanpa melewati jana satu bisa. Saya mau langsung jana 5 langsung ada fokus saja dan keseimbangan batin itu bisa. Dan seterusnya ada 5 wasi, teman-teman ya maksudnya ini cukup tahu saja gitu ya. Tahu nanti teman-teman cek.
Saya mau mengajak teman-teman untuk membedah yang isi buku yaitu tentang rupa wacara 15 yang dibagi menjadi rupa wacara kusala cita 5, ada halaman 74. Lalu rupa wacara wipaka cita 5 halaman 75 dan rupa wacara kirya cita 5 halaman 77. Yang itu semua sudah saya rangkum nanti supaya cepat gitu ya. Artinya begini, teman-teman harus paham dulu jana 1 sampai 5 itu seperti apa. Nah, di buku juga sudah ada. Ini saya buat visualisasi supaya teman-teman lebih mudah nangkapnya. Semoga ya. Nah, jana 1, 5 faktor jana itu ada semua. Jana 2 semakin halus, maka faktor jananya semakin sedikit. Karena semakin fokus, semakin sedikit. Itu prinsip pencapaian jana ya. Semakin tinggi tingkat jananya, faktor jananya justru semakin sedikit. Jana 2 witakanya sudah tidak ada. Yang ada hanya wicara dan seterusnya sampai ekagata. Jana 3 yang berkurang 2 witaka wicara. Yang ada hanya piti, suka, ekagata. Jana 4 lebih halus lagi. Witaka wicara piti sudah tidak ada. Yang ada suka dan ekagata. Yang unik jana 5. Witaka, wicara, piti, suka, bahkan rasa bahagia pun sudah tidak ada. Pikirannya hanya ada satu fokus ditambah dengan unsur yang muncul otomatis di jana 5 yaitu UPK. Jadi unsur jana, faktor jana di jana 5 adalah UPK dan ekagata. Ini untuk meringkas, memudahkan bahasa buku, teman-teman. Jadi jana 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, ini juga lalu ciri utamanya itu ini nggak ada di buku ya teman-teman. Ini biasanya yang dipahami orang-orang mencapai jana 1 faktor jananya masih 5. Ya, karena apa? Karena pikiran ini memang terarah gitu ya. Tapi ada ditopang sukacita, bahagia, ditopang piti seperti itu. Jadi rasanya itu perasaannya itu masih kompleks yang jana 1. Jana 2 itu lebih tenang. Karena apa? Karena pikiran terarah dan pikiran yang ditopang, witaka wicaranya itu sudah tidak ada. Di sini kondisinya lebih tenang, lebih happy, lebih joyful gitu. Lalu jana 3 lebih halus lagi karena yang ada di sini adalah kebahagiaan tenang, kebahagiaan dan fokus. Sudah tidak ada piti, sudah tidak ada sensasi tubuh ringan, tubuh dingin, tubuh seperti melayang gitu sudah tidak ada. Lalu jana 4 itu di sini yang ada hanya kebahagiaan gitu ya teman-teman. Kebahagiaan sama ekagata. Lalu di jana 5 itu yang muncul adalah UPK dan ekagata. Konsentrasi dan muncul keadaan batin seimbang. Seperti itu. Nah, teman-teman ini saya juga istilahnya membahasakan buku gitu ya. Coba ini saya kecilkan lagi supaya kecilkan sedikit biar semuanya masuk di slide. Nah, membahasakan buku teman-teman bahwa jana 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya punya nama panjang. Kalau tadi kan faktor jananya ini. Faktor jana sudah tahu, lalu nama panjangnya jana 1 apa Bu? Apakah Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata? Ya betul, tapi ada tambahan nama panjangnya. Nama panjang dari jana 1 Kusala, nah ini jana 1 Kusala berarti Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahita, Patama jana, jana pertama, bagian dari kusala cita. Arti panjangnya mulai dari belakang. Jana 1 kusala cita berarti pikiran jana pertama yang sifatnya kusala, yang bersekutu sahitang dengan witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Jana 2 pikiran. Jana 2 yang sifatnya kusala, sahitang bersekutu dengan wicara, piti, suka, ekagata. Dan seterusnya. Jana 3 pikiran, jana ketiga tatia jana yang sifatnya kusala, bersekutu dengan piti, suka, ekagata. Begitu seterusnya ya teman-teman, bisa ya. Pikiran catuta jana, jana keempat yang sifatnya kusala, yang sahitang atau bersekutu dengan suka dan ekagata. 5.
Pikiran jana pancama jana, jana kelima yang sifatnya kusala bersekutu dengan UPK dan Eka Gata. Bu, asalnya UPK dari mana? Ini otomatis. Orang yang mencapai jana 5 selain muncul Eka Gata maka secara otomatis di dalam batinnya akan muncul UPK. Gitu. Makanya di jana lain tidak ada. Ini khusus spesial untuk jana 5. Nah, ini rupa wacara yang kusala selesai. Kalau untuk wipaka gimana Bu? Gampang, sama persis. Kusala diganti wipaka. Semuanya wipaka, 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 wipaka. Sama patama jana, dutia jana, tatia jana, catuta jana, pancama jana. Begitu pula yang rupa wacara kiriya cita 5. Sama persis. Cuma apa? Cuma akhirnya saja menjadi kiriya cita. Itu. Teman-teman, itu adalah pembahasan hari ini. Nah, sebetulnya teman-teman mungkin kalau baca buku itu masih ada poin yang perlu saya tambahkan, tapi itu saya tambahkan minggu depan, yaitu perbedaan jumlah jana secara suta dan abhidhamma. Kalau secara suta, jana itu cuma 4. Jana 1, 2, 3, 4. Tetapi secara abhidhamma kok ada 5. Bedanya apa? Nah, itu kita dalami lagi supaya nggak overload gitu ya. Nanti itu untuk selingan menyambungkan materi hari ini sama materi minggu depan yaitu arupa jana. Gitu. Dan untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi materinya itu bermula dari slide ini ya teman-teman ya. Bermula dari slide rupa wacara cita 15 secara pengertian. Teman-teman baca buku sambil lihat yang slide dari saya bahwa ini pikiran kelas 4, pikiran baik dan meditasi, bukan hanya baik toh. Meditasinya juga bukan hanya asal meditasi sampai mencapai rupa jana. Caranya piye Bu mencapai rupa jana? Caranya sudah ada. Meditasinya samata. Milih salah satu objek. Niwarananya dikalahkan supaya faktor jana muncul. Setelah faktor jana muncul, lalu beraditana mau mencapai jana berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Seperti itu. Setelah itu catatan 10 objek, 40 objek sudah ada. Bagaimana faktor jana bisa membasmi atau mengalahkan niwarana sudah ada. Lalu di sini saya buatkan kotak gitu ya. Kotak bagaimana rupa wacara 15 ini bisa kita pahami bahwa yang 10 kusala 5, wipaka 5 itu sebagai sebab akibat. Lalu kirya 5 itu berarti jana atau tingkat konsentrasi miliknya arahat. Yang kusala dan wipaka itu miliknya umat awam karena setelah meninggal masih memiliki buah atau wipaka dari hasil pencapaian jana. Buahnya apa? Bisa terakhir di alam Brahma. Di buku sudah dijelaskan rupa wacara kusala 5, wipaka 5, kirya 5. Dan ini saya bantu susun supaya cepat. Jana 1 sampai 5, gaganya seperti ini supaya teman-teman tidak bingung. Sudah saya sampaikan mengapa semakin tinggi tingkat jananya, faktor jananya semakin sedikit. Karena semakin tinggi tingkat jana, semakin tinggi tingkat konsentrasi, pikirannya semakin halus. Faktor jananya semakin sedikit. UPK muncul dari mana? Muncul otomatis hanya khusus jana 5. Itu. Lalu ini adalah apa ya? eh, Gampang gitu walaupun kelihatannya banyak gitu ya teman-teman ya. Rupa wacara kusala 5 itu seperti ini. Ya semuanya dikasih nama yang beda patama pertama, dutia kedua, tatia ketiga, catuta keempat, pancama kelima. Dikasih nama kusala citang. Yang ini dikasih nama wipaka citang. Yang kirya dikasih nama kirya citang. Jumlahnya 15 selesai. Nah, teman-teman, demikian akhir dari materi hari ini. Terima kasih. Dan tugasnya teman-teman adalah walaupun capek, tapi tidak apa-apa ya. Teman-teman menuliskan rupa wacara kusala jana 5, wipaka jana 5, dan kirya jana 5. Totalnya 15. Jadi menuliskan 15 kalimat. Jangan merasa capek, tapi supaya teman-teman masuk bahwa ini loh jana 1, 2, 3, 4, 5 kusala.
Jana 1, 2, 3, 4, 5 Wipaka, Jana 1, 2, 3, 4, 5 Kiriya. Gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas partisipasi hari ini. Eh, Terus belajar sambil mencocokkan apa yang berusaha saya sampaikan pada teman-teman untuk mempermudah isi buku, juga sambil cek isi bukunya sendiri gitu. Semangat belajar teman-teman. Kalau masih ada waktu, jangan scroll scroll yang tidak bermanfaat ke perpus untuk belajar gitu ya teman-teman ya. Gitu. Selamat pagi, Nak Mo Budaya.